Ada satu nona bilang saya begini, Pak Pendeta, yo, saya ini pasti akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa nona yakin sekali? Dia bilang, karena saya orang baik, Pak Pendeta, dan saya selalu berdoa supaya saya dapat orang baik. Saya bilang, bisa jadi, tapi kadang-kadang untuk orang baik kayak nona begini, Tuhan titip ame orang gila satu. Kenapa? Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kirim kesabaran. Dia izinkan orang gila satu untuk kita melatih kesabaran. Amin kok? Di awal ini sebenarnya kita sedikit jauh ke belakang untuk melihat konstruksinya, baru kita masuk pada pembacaan ini. Mazmur 127 itu Mazmur siara. Orang Israel suka naik gunung, suka bersiara 1 tahun 3 kali, dan itu keharusan. Mereka pergi dengan hati yang penuh dengan sukacita meluap-luap, tapi sambil merenungkan dalam diam, apakah mereka bahagia? Lalu yang direnungkan itu beberapa. Satu, rumah. Bagi mereka, rumah bukan sekadar rumah. Rumah itu komitmen. Dan rumah adalah campur tangan antara Tuhan dan manusia. Saya masuk ada rumah, mulai hilang suara tuh. Ada rumah, siapa guru? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Artinya kalau anak-anak hanya harap warisan pasti belum bahagia. Mereka yang harap warisan itu tiap hari di pendoa hanya satu. Kapan Bapak mati? Nah tiap hari kalau hanya doa kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, lama-lama Bapak kalau mati, itu mau bahagia. Bangsa Israel dalam hidup mereka bahkan 430 tahun jadi jajahan di Mesir dan 40 tahun perjalanan ke Kanaan. Mereka hanya tinggal dari tenda ke tenda. Bahkan tempat beribadah kepada Tuhan itu hanya dari tenda. Dan waktu mereka bicara tentang rumah, mereka tahu kecuali kalau Tuhan turut bekerja. Makanya Salomo dalam segala kekayaannya dia bilang, jikalau bukan Tuhan, sia-sia. Di zaman Salomo itu perak tidak ada harga. Kalau perak saja tidak ada harga, jangan bahwa memang kita pun besi putih dorang. Gelang-gelang kea, mutisalak itu tidak laku. Emas 24 karat, dan pendapatan emas Salomo per tahun 666 talenta. 1 talenta 34 kilogram. Jadi 6 kali 34 berarti pendapatan emas Salomo per tahun kurang lebih 23 ton emas. Kita pun 10 gram sama pakai semua di gereja bergantung keluar begitu. Dia pun 23 ton. Kurang uang kok. Tapi dia bilang, jikalau bukan Tuhan, sia-sia. Ada orang golongan 4 belum ada rumah. Ada yang golongan 2 sudah ada rumah toh. Betul-betul. Itu toh. Beta berdoa bagi banyak orang yang syukur rumah. Tanya, Bapak, kas habisin rumah berapa? Dan Bapak ngomong uang kami tidak bisa omong. Itu hari rencana itu hanya bikin kau tutup saya cukup dulu nanti berkumpul-kumpul sah. Tapi ada saja. Akhirnya kita bikin ame kamar satu kau biar datang tidur semua di situ supaya cukup sudah di situ nanti berkumpul-kumpul lagi. Tapi ada saja. Akhirnya kita bikin tambah 3 kamar kok anak-anak masing-masing di kamarnya. Cukup saja di situ mau cari apa lagi di dalam dunia ini. Tapi ada saja. Akhirnya kita bikin plafon, kita bikin babai biar di luar kelihatan tidak baik, yang penting di dalam cukup aman toh, cukup sudah mau apa lagi. Tapi mulai mengerti sekarang. Ada saja. Akhirnya kita bikin di luar agak bagus sedikit toh, pakai 2 ember depan dan samping. Cukup sudah, kau mau bikin apa lagi? Tapi ada saja. Orang di sini banyak yang lepas ayam Bapak, jadi kurang aman. Kita bikin pagar, cukup sudah. Tapi ada saja. Ini mama baru beli sepatu COD kok.
Nanti kalau jalan kan kena lumpur. Jadi kami sepakat biar taruh paving block biar mama jalan di tempat yang baik. Tapi sudah cukup di situ. Bagian yang dikerjakan mereka. Sehingga dia bilang tidak mungkin kalau kita sendiri. Rumah. Beta ingat beta pun bapak. Dulu belum ada handphone pakai telepon rumah orang telepon tanya. Salam om, salam. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang tidak, ini satu rumah. Tapi yang dibilang dia tinggal di sini, dia hanya menumpang. Karena itu terjadi beberapa kali setelah saya tanya bapak-bapak, kenapa setiap kali orang tanya, bapak bilang ini bukan satu rumah, sebenarnya saya anak siapa? Terus bapak bilang, hei dengar baik-baik, kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau anak pertama dikawin satu perempuan, mau datang di ini rumah karena dia kira dia rumah. Anak nomor 2 dikawin lagi satu nona, mau datang di ini rumah karena dia rasa dia rumah. Engkau juga menikah dan mau datang satu lagi di sini karena engkau rasa engkau rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah satu rumah. Betul jual. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dulu tinggi sekali. Makanya orang Soe bikin dapur kecil satu di belakang rumah supaya masak jagung dan kasih hangat air. Saya pulang dari Kupang, bapak sementara kerja dapur itu dapur miring sekali. Terus saya bilang begini, bapak kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa di jendela tidak sini, pintu tidak di sini? Bapak bilang, engkau yang ngomong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini biar miring-miring begini, tolong pakai di engkau rumah sendiri. Ini satu rumah. Engkau punya usulan baik itu nanti pakai di rumah sendiri ya. Walau saya mengerti, memang kita harus ada rumah sendiri. Jadi yang masih tinggal di mamang itu dong, belum terlalu bahagia. Kedua, dia bilang begini, keamanan. Sia-sialah kamu jaga tengah malam itu tentara-tentara. Kalau tak betul, untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Mau bahagia? Rumah kalau ada tapi tidak aman tidak mungkin bahagia. Saudara pergi mana-mana, aduh pikir, aduh nanti, aduh mama pun bunga nanti, mama pun ternakti. Ya rata-rata orang di sini rumah so aman semua. Tapi saya mau bicara tentang hal yang di dalam, yaitu apakah setiap yang tinggal di dalam rumah itu mampu memberi rasa aman satu terhadap yang lain? Suami-suami bisa kasih rasa aman di istri. Di sini tidak ada yang suami. Suami-suami bisa kasih rasa aman di istri. Saudara sendiri ragu kan? Istri-istri bisa kasih rasa aman di suami. Orang tua bisa memberi rasa aman pada anak-anak. Anak-anak bisa memberi rasa aman bagi orang tua. Bagai. Kenapa? NTT, tahu NTT? Yang mana? NTT itu di titik paling memprihatinkan kekerasan terhadap anak. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ada bapak kandung perkosa anak kandung, aman itu anak. Ada om yang sangat dekat memperkosa. Lalu saudara bahagia. Kita bisa kasih rasa aman kok. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Ini nenek-nenek semua. Anak-anak, orang tua biar dikasih kamu motor tapi orang tidak mau dengar ada kabar celaka dari kamu. Motor itu dia pumbahan 2, keluar dari rumah pakai 2. Jangan begitu mati. Orang tua tidak mau dengar kabar celaka. Orang tidak aman ketika kamu di luar rumah. Amin. 3, makanan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi duduk sampai jam malam makan rutin komperoleh susu payah karena Tuhan berikan pada yang dicintai waktu itu. Untuk apa ada rumah sudah aman tapi tidak ada makan? Bahagia. Mau makan itu cinta. Yang muda-muda jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kamu tidak ada rumah, dia mau datang di mana coba? Jangan buru-buru menikah. Kenapa? Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu sudah habis. Itu tinggal dia pun lebah.
Badedek terus itu. Makan. Anak muda. Setelah menikah, cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu rasa cinta, terlalu rasa sayang di istri anak, dia cari orang Cina satu dia Aci tahu kok tidak, dia tahu kenapa. Saya terlalu sayang, terlalu cinta sebu istri anak kok iya. Terus susu setos do Aci tidak bisa. Susu yang 400 gram itu anak yang berat badan agak besar sedikit itu belum 3 hari sudah habis. Mau makan itu cinta. Ini anak muda dong, ini baru pacaran dong, pun panggil papa, pipi, so mama, ya nikah. Kamu kira nikah itu hanya papa, pipi, popo, makan, harus ada makan. Amin kok. Orang yang punya pendapatan banyak, baik saja masih mengeluh. Dia bergaya, tiap hari hanya judi mabok, baru dia bikin status. Semua akan indah pada waktu. Semua akan indah pada. Ada yang mau harap apa? Nona muda. Jangan terlalu percaya itu nyongpul les satu di sini. Jangan terlalu percaya. Besok itu les bukan satu, semua tidak ada. Jangan terlalu bergaya. Makan. Untuk apa ada rumah, aman, tidak ada makanan. Mau kemana? Ini anak muda dong sekarang pacaran saya dong siap memang anak punama. Gabung dong 2 punama jadi beta Yandi, istri Antonetta, maka pasti anak nama Yanto. Baru su tato di sini lagi. Tato habis itu nikah, itu nona nikah di orang lain. Mau bahagia. Keempat, orang. Keempat apa? Orang. Anak lelaki adalah milik pusaka dan buah kandungan adalah satu. Orang dulu, kalau ibu-ibu tidak mengandung itu dianggap kena kutuk toh. Saya tidak bicara konteks itu, saya ingin bicara soal itu. Untuk apa rumah ada? Untuk apa aman? Makanan ada, tapi tidak ada orang dalam rumah. Susah apa makan? Kita berpisah 20 tahun, 30 tahun sekolah. Waktu kita ketemu, kita tidak tanya, ini babi sudah apa? Kita tanya apa? Ada. Untuk apa rumah bagus, aman, makanan ada, tidak ada orang dalam rumah. Interaksi kita dalam rumah mati. Ada pegang HP semua. Kan kita sama-sama tahu, HP mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Tidak pernah ngomong dengan istri anak, masing-masing duduk sama-sama. Sendiri dengan HP, asik sendiri. Lama-lama gila. Lalu saudara bilang, saudara bahagia. Ada yang rumah bagus, tapi tutup terus dari pagi sampai malam. Pendeta bertanya, siapa rumah? Dong biasa keluar pagi sampai 2:30 pagi. Jadi yang tinggal di dalam, hantu. Bikin habis rumah, tolong tinggal di itu rumah. Ini bapak-bapak dong pulang kerja tengah malam, pulang sudah jam 6 toh. Mandi sedikit baru kasih tahu istri bilang, beta pi kawan dong di sebelah dong. Kenapa tidak kawin dengan kawan? Ada rumah tinggal di, dong suka tinggal di orang lain. Masih ada anak-anak suka main-main di tetangga rumah sampai jam 8 malam. Akhirnya tetangga mau makan saya pikiran dia. Ke apa kau untuk apa? Rumah bagus, aman, makanan ada, papa mama tidak pernah bohong. Bakal lain terus. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau di sini ada ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami. Oh, ibu-ibu yang pukul kembali. Ibu-ibu dong kalau dapat pukul dari suami itu bahagia kok. Siapa yang bangun langsung bilang, papa ini hari balom, tolong dong.
Suami-suami, Om Aldi ini tegas sekali nih. Suami-suami, kalau tiap hari dapat maki dari istri senang. Siapa yang bangun cari dia istri bilang, mama, kata berkait hari ini. Interaksi. Menara Babel gagal dikerjakan bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material. Terputusnya komunikasi di antara mereka. Coba periksa kita pun komunikasi suami istri. Coba. Ini istri marah bukan ngomong, marah. Yang batu, lapar, nah makan. Lalu saudara tadi bilang bahagia, bagaya. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul. Berarti mengalah itu baik, amin. Setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Papa atau mama? Papa atau mama? Mama atau papa? Bapak atau mama? Dua-dua sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, bapak hadap kanan, mama hadap. Bohong kau tidak? Kau tahu juga. Bangun pagi bapak tetap bikin kopi tapi tidak diantar. Mama bikin kopi tapi tidak diantar. Mama panggil anak kecil lalu bilang, lo antar tes papa ya. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Ini anak terima pulang dari ruang tamu, dia pun mama panggil, kau tanya, bapak bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu gila kah? Saya mau tanya, kakak adik relasi baik kok? Suami istri? Lihat sini! Kayak apa ku ini? Kakak adik baik? Suami istri? Ipar-ipar? Mama mantu? Kelima, dia bilang begini, bahagia orang yang buat menu itu tabung panah toh. Dia tidak akan dapat malu ketika berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Kenapa? Dulu pengadilan terjadi di pintu gerbang toh. Sekarang penjelasannya begini, untuk apa rumah ada? Aman, makanan mantap, ini interaksi bagus. Tapi anak hanya kerja bikin malu orang tua. Bahagia. Saya mau bilang begini, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Sama-sama mulai. Anak-anak, sama-sama, jangan bikin malu orang tua. Orang tua, jangan bikin malu anak-anak. Ulang. Orang tua, sama-sama, jangan bikin malu anak-anak. Kalau sutua, tua bapak. Ulang. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau sutua na tua babae. Ini anak bawa dia kawan sekolah di rumah, tiba-tiba ada yang mabuk. Tidak pakai baju lagi, baru buncit lagi. Dia punya teman takut. Takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena mana? Betul bapak. Tua-tua bapak. Amin kok. Itu baru kita refleksi apa? Pengantar. Khotbah belum mulai. Kita pun tema baca sama-sama 1, 2, 3. Di rumah yang tidak cinta. Di rumah yang tidak sempurna. Betul.
Rumah tangga yang baik itu yang karena mana? Yang dia tahu bahwa semua dalam rumah tidak sempurna, tapi penuh hati yang memaafkan. Kalau ada yang baik, diakui. Kalau ada yang tidak baik, dia tidak mencaci lagi. Tidak sempurna kan? Tidak sempurna. Cinta menjaga pintu. Cinta itu bukan karena kedekatan. Banyak orang dekat bertahun-tahun tapi bisa cerai juga. Cinta bukan karena kedekatan. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Untuk apa dekat tapi tidak cocok? Dia mau cekik ke semua. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Mau bangun cinta, bangunlah kecocokan. Kecocokan itu kata dasarnya cocok. Tapi hati-hati. Cocok itu kalau disebutkan dengan cara ucap yang beda, di arti bisa beda. Kalau saya coba ucap dengan cara beda terus saudara coba tangkap maksudnya. Kalau saya bilang cocok, saudara tahu artinya? Apa itu? Pas, klop, mantap, besti. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok. Bapak tukang tipu, mama tukang tipu. Yang dengar bilang apa? Cocok. Tiap hari dong ketemu tuh hanya bakal suara tinggi. Tetangga yang dengar bilang apa? Mama tukang bamaki, anak tukang bamaki, bapak tukang bamaki. Yang dengar bilang apa? Ketiga, cocok ini paling bagus diucapkan oleh orang alor. Di sini ada orang alor. Mantap. Orang alor itu kalau dia mau sebut cocok, dia kaki satu di muka dia begini, sedikit begini baru dia tanya, cocok. Dia mau tanya untuk kita investigasi, cocok. Nah, baik. Lalu kita membaca Lukas. Wih, orang marturia ini gereja rajin-rajin semua. Teputan dong. Gereja lain itu kalau mau belajar bergereja harus datang di marturia. Tepuk tangan lagi. Sampai-sampai kurang tempat duduk. Lama-lama kita sudah duduk di ini tangga. Ini tiap minggu ada begini. Es itu. Oke, lanjut. Lalu kita baca Lukas pasal berapa? Ayat berapa? Sampai berapa? Itu bapak punya berapa anak? Anak pertama disebut, anak kedua disebut. Itu anak bungsu pun salah di mana sebenarnya? Wow. Itu anak bungsu punya salah itu di mana? Itu anak bungsu punya salah itu hanya sepotong. Dia tidak peduli dengan dia punya bapak. Dia hanya peduli dengan harta. Bapak mau ada kok tidak, mama mau ada kok tidak, yang penting kasih saya hak. Anak-anak, kasihan kalau kamu jadikan orang tua tuh hanya sebagai donatur untuk kamu punya kebutuhan. Itu rumah tidak bahagia. Bayangkan kalau tidak pernah omong dan papa mama sembunyi terus, pas mau beli kelereng ada Itu anak bungsu sifat itu. Di sini ada yang anak bungsu, tapi dia tidak begitu toh. Oh begitu juga. Tuhan, dia tidak perlu dia pun bapak mama. Dia lebih perlu bapak mama pun harta. Anak-anak, kalau kamu hanya butuh bapak mama pun harta, kamu tidak akan pernah urus bapak mama. Nanti bapak mama susah sakit, baru tiba-tiba dia sampai dia bilang, bapak, sertifikat. Bayangkan kalau ada anak tanya orang tua begitu, mama dong bahagia. Dari kecil-kecil ajar dorang, jangan cari orang tua hanya untuk dapat harta. Ini orang tua dong suka main gila. Anak datang langsung, terus suami istri, kelu mungkin warga dos. Jangan begitu. Anak pertama itu anak apa dia nama? Anak sulung punya dosa di mana sebenarnya? Dia punya kesalahan di mana itu anak sulung itu? Karena dia pikir, yang dia pikir itu yang bapak pikir. Padahal bapak itu tidak pikir begitu. Dia saja yang suka pikir begitu atau begini.
Untuk dua persoalan ini saya mau ingin sampaikan kepada saudara begini. Satu, saudara tahu tapi betul mulai. Ada kebiasaan di desa-desa di di Afrika. Kalau ada anak sudah pantas disebut pemuda, sudah boleh disebut pemuda, maka orang kampung akan bawa dia ke dalam hutan, kasih tinggal 1 malam. Kalau besok pagi itu pemuda bisa keluar dengan selamat, baru dia boleh disebut pemuda. Jadi yang mau disebut pemuda mesti dikasih tinggal 1 malam di hutan. Kalau bisa keluar besok pagi baru bisa disebut. Wih, kalau itu berlangsung di Kupang mungkin kita hanya sampai remaja saja. Kita tidak bisa. Adalah seorang anak sudah pantas disebut pemuda. Orang kampung ikat dia mata pakai kain, bawa masuk ke dalam hutan. Di bawah 1 pohon besar, dia orang kasih tinggal itu anak di situ. Lalu orang kampung pulang, tidak meninggalkan jejak apa. Setelah dia rasa orang kampung sudah pulang semua, dia coba buka di ikatan mata. Gelap kawan. Hari kira-kira jam 7 malam. Gelap. Dia mulai rasa lapar. Dia mulai rasa dingin. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih dari itu adalah dia mulai merasa takut. Dia mulai merasa takut. Kenapa? Karena ini di tengah-tengah hutan Afrika ada banyak binatang. Pasti ada nyamuk. Hutan besar begitu tidak ada nyamuk. Ada atau tidak? Lalat, kecoa, cicak, ular, serigala, buaya, harimau. Ada. Dia takut. Dia harap-harap cemas kapan matahari pagi muncul supaya dia bisa keluar. Tapi dia tidak yakin juga. Siapa tahu pas matahari pagi keluar, dia mau senang mau keluar begini, tiba-tiba singa bilang, wah. Dia juras. Dia duduk diam tidak bisa tidur. Hari kira-kira jam 4 subuh, dia rasa ada sesuatu jalan menuju dia. Injak ini daun kering, mendekat kepada dia, makin dekat. Dia mencoba lihat begini. Tapi ini barang makin dekat, makin dekat, makin dekat, sampai sudah terlalu dekat. Dia tidak tahan lagi dan takut ini barang sudah sampai dekat. Dia langsung balik. Pas dia balik begini, ternyata kalau tegang lah sudah. Pas dia balik begini, ternyata pas dia balik begini, ternyata cukup itu ternyata cukup. Pas dia balik begini, masih ternyata. Sudah, stop. Pas dia balik begini, ternyata juga dia balik begini, ternyata dia pun bapak berdiri. Pegang tombak, pegang panah. Dia cukup kaget, dia berteriak, "Papa!" Dia pun bapak bilang, "Ya." Tidak mungkin dia berteriak, "Papa!" Terus dia pun bapak bilang, "Omong deh." Tidak mungkin. Itu situasi yang tidak pas. Itu situasi yang serius. "Papa!" "Iya, nak." Dia bertanya, "Sejak kapan Papa ada di sini?" Dia pun bapak bilang begini, "Anak, bahkan sebelum orang kampung membawamu ke sini, Papa sudah ada di sini." Ini anak menangis. Dia peluk dia pun bapak. Dia bilang, "Bapak, kenapa Bapak melakukan itu untuk saya? Saya juga bukan anak yang baik. Saya tidak ikut Bapak punya perintah. Saya nakal. Tapi kenapa Bapak melakukan itu?" Dia pun bapak peluk kuat, dia kuat, menangis, elus-elus di kepala. Baru dia bilang begini, "Anak, Bapak mana di dunia yang mau menyerahkan ibu anak pada kematian? Bapak mana? Bapak
mana di dunia yang mau membiarkan anaknya mati? Kalau harus mati, bukan engkau yang mati, Bapa mati. Supaya anak nonton tahu bagai baru kenal ame satu nona satu nyongsa mau lawan orang tua. Itu anak bungsu. Tapi yang kedua, ada satu keluarga di Amerika. Mereka punya 2 anak. Mereka punya 1 anak. Woi! Ini orang dong ini. Sama pemperbuatan. Oke. Sudah diam-diam sudah. Ada satu keluarga di Amerika. Dia punya 1 anak. Umur 6 tahun. Berapa tahun? 6 kalau pakai bahasa Indonesia? 6! Umur 6 tahun. Waktu dia umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi dan melahirkan. Sekarang mereka punya berapa anak? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa kena ini anak. Dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini anak tampak bukan seperti anak-anak, seperti orang-orang tua yang semua mati. Dokter panggil itu Bapak Mama. Pak, Ibu, ini Pak Ibu punya anak, tapi saya mau kasih tahu, ini anak cacat. Kemungkinan besar ini anak akan hidup hanya 4 tahun. Lalu apa tanggapan kedua orang tua? Dorang hanya bilang begini. Suami istri bilang, maaf, sekalipun hanya 4 tahun, mari kita berikan yang terbaik untuk anak. Papa lakukan yang terbaik, Mama lakukan yang terbaik. 1,5 tahun kemudian, dia punya mama beli satu kereta dorong yang kecil. Bilang kepada dia punya kakak, anak pertama, Kak, muat engkau punya ada di atas kereta dorong. Dorong keliling-keliling ini perumahan. Biar dia dapat matahari pagi, biar dapat udara yang sejuk-sejuk. Anak kecil ini sangat bahagia dengan itu perintah. Dia muat dia punya adik, dia dorong keluar. Ini anak punya teman-teman bilang, woi, dorong siapa itu? Sapu Adi. Kalau dia sampai bilang Sapu Adi, pasti dia suku apa itu? Sapu Adi. Boleh kami lihat? Boleh. Dia pun teman-teman datang. Oke. Pas bukan lihat, ay, lupa Adi. Iya, betul lupa Adi. Kenapa dia cacat? Kenapa dia model begini? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa membuat dia punya kakak terluka. Ketika dia punya kakak rasa terluka, dia punya kakak dorong dia punya adik ke kali kering. Di Amerika itu juga ada kali kering. Saudara kita tidak percaya ya. Dia bawa itu anak ke kali kering, dia buang di itu kali kering. Dia bukan saja buang, dia marah-marah. Lebih baik mati. Gara-gara itu. Daripada mati tunggu 4 tahun, mati sekarang lebih baik lah. Waktu dia pulang, dia adik coba mau bangun, dia tendang. Dia adik mau bangun, dia tendang. Dia lakukan itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tidak diketahui oleh papa mama. Sampai satu hari, ketika mereka ada di meja makan, dia mama bilang kepada anak yang cacat ini, nak, biar nanti mama ambil makanan untuk adik. Ini adik bilang jangan. Ibu mama agak kaget. Jangan. Jangan. Waktu dia bilang jangan, ini anak coba berdiri. Bukan saja berdiri, tapi dia coba jalan. Bukan saja jalan, tapi dia sampai ambil makanan sendiri dan duduk kembali. Dia punya mama sangat bahagia, terlalu bahagia. Bilang pada suaminya, papa, anak kita sembuh. Dia pun suami juga bahagia. Kasih tahu majelis di Marturia. Ada Marturia juga di Amerika. Kasih tahu majelis, besok kita bikin syukuran. Orang-orang di perumahan itu mulai berkumpul di situ, keluarga mulai datang. Dong bikin syukuran. Dia pun papa mama bangun bilang begini, papa mama semua saudara-saudara terkasih, terima kasih hadir dalam acara kami. Perlu diketahui bahwa Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah keluarga kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang katanya hanya akan hidup 4 tahun, hari ini dia sembuh. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Setelah kalimat-kalimat ini, dia pun papa mama tambahkan satu kalimat ini. Dengar baik-baik. Dia pun papa mama dia begini. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya ulangi. Tuhan sudah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak penuh kasih sayang? Dia pun kakak sendiri juga heran. Penuh kasih. Dia pun kakak juga heran. Saudara, pernahkah rumahmu terasa kosong, hampa, dan kau sendiri berdoa dan tidak ada jawaban? Pernahkah oleh karena persoalan dalam rumah tanggamu yang kau katakan, Tuhan engkau di mana? Kok Tuhan seperti tidak adil ya? Itu orang di sana tidak pernah berdoa, tapi hidupku enak sekali. Tuhan di mana? Dia hidup bagus sekali, enak, tidak pernah berdoa, tidak pernah pergi gereja. Tapi tiap hari dia ganti-ganti oto. Keren. Tuhan di mana? Saya mau bilang di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan ada dekat-dekat denganmu. Pak Pendeta, kalau Tuhan ada dekat, Tuhan di mana? Dia lagi dekat. Lalu apa yang dikerjakan? Dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Nanti saya jelaskan. Tapi ini pasti itu lagu yang bilang, seperti burung nasa melatih. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Seperti burung nasa melatih anaknya untuk bisa apa? Sesekali dia lepas, tapi tidak akan pernah membiarkan. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, tapi hanya cinta yang bisa menyambutnya. Amin. Coba yang semua cerai, angkat tangan, coba. Coba yang semua cerai dong. Di sini ada yang semua cerai. Ada. Jemaat. Waktu saudara-saudara urus pernikahan itu, orang tua bukan tidak ada kerja, dong banyak kerja, tapi dorang abaikan sedikit pekerjaan, datang urus kita nikah. Betul kok tidak? Tetangga keluarga bukan tidak ada kerja, ada kerja, tapi betapa pentingnya pernikahanmu, dorang abaikan dan datang urus. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara saudara punya pernikahan. Lalu seenaknya saja mau cerai. Kasihan kan itu keluarga babi. Sedikit-sedikit. Kalau sudah menikah, satu kata yang tidak boleh ada lagi dalam kita pemulut itu kata cerai. Sedikit cerai. Jangan cerai, ibu. Duduk baik-baik. Amin dong. Baik. Sekarang kita mengerucut. Tapi panjang juga, tidak pendek. Cinta. Saya mau kasih tahu saudara. Ini minta maaf karena dua orang yang di sini. Om Pendeta hanya tanya. Dua orang saling mencintai. Semua yang menikah, semua yang punya pasangan, suami atau istri, sama-sama mencintai. Tapi pertanyaan berikut ini penting. Kenapa dasar dari rumah tangga bukan dua-dua punya rasa cinta? Kenapa Alkitab tidak mengatakan karena kamu dua saling mencintai, lantas itu menjadi dasar dari cinta dan keluarga? Kenapa? Alkitab bilang dasar dari rumah tangga Kristen itu adalah kasih Kristus. Sama-sama 1, 2, 3 kasih. Kasih tau kawan di sebelah itu yang semua cerai itu 1, 2, 3 kasih Kristus. Kenapa kasih Kristus? Satu, kasih Kristus itu menerima. Sama-sama 1, 2, 3 kasih Kristus itu menerima. Saya kasih nikah banyak pasang nikah. Saya tanya, suka dia apa? Dia punya hati, Pak. Hati saja, kaki tidak. Dia bilang kaki juga, Pak. Hei, saudara,
Saya tanya lagi, suka dia punya apa? Dia pun tubuh juga, Pak. Dari mana? Ujung kaki sampai ujung kepala. Betul? Saya bilang, kalau engkau suka dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, ingat, di dalam dia pun perut itu ada tai. Atau siapa di antara kita yang lolos, yang bebas? Sekalipun di luar kinclong, tetap. Ini bicara tentang apa? Penerimaan. Jemaah, Pendeta Yandi baru nikah 16 tahun. Dan pasti sudah lama. Ada yang 20, ada 30, ada 40, betul. Nikah dulu itu kan nikah beda dengan anak sekarang nikah. Beda nah. Beda. Refu, beda. Kami dulu nikah itu kami pun dekorasi itu hanya dari pisang. Kulit pisang yang sudah tua-tua. Di latar belakang biru. Ada perahu. Satu. Ada bebek 2. Kita yang nikah tapi bebek yang di situ. Ada burung 1, ada awan, ada kertas yang warna-warni itu, kertas apa itu namanya itu. Wih. Dan dengan satu tulisan besar sama-sama mohon doa restu. Itu yang mempelai perempuan punya pipi dong, itu merah semua, ini semua merah. Dompu rambut dong begini semua. Menikah dulu. Beda tuh nikah yang anak-anak sekarang dong. Yang anak-anak sekarang pun nikah dengan terlalu. Wih. Terlalu deh. Anak sekarang kalau nikah itu ada pre-wedding. Wih, dompun baju pakai di pre-wedding itu beda dengan di penikuhan. Beda lagi waktu resepsi. Baju satu. Itu terlalu hebat. Kalau udah nikah di gedung, woi, MC dong itu. Mari kita berdiri. Kita untung beta tidak tahu bahasa Inggris, kalau tidak om pakai dompun bahasa itu. Raja dan ratu sehari, wih dompun masuk, terlalu mantap. Wih terlalu bagus dompun masuk. Lampu-lampu, acara berjalan sampai dua mulai berdansa, lampu semakin redup, diiringi itu beautiful in white. Terus dong naik di atas stage satu begitu, dan tiba-tiba yang MC bilang, wedding kiss. Dengan romantis yang laki-laki itu mencium petasan langsung begini. Kami yang sunikah di atas 16 tahun tuh, waktu lihat begitu kami hanya hari pertama. Hari pertama tuh yang wedding. 16 tahun itu tinggal dia pun petasan. Apalagi panas begini, kita baru mau sentuh, ada apa panas begini? Apalagi yang sekarang ini kan suka pakai tanggal cantik nah. 10. Kamu kira rumah tangga seindah itu tanggal cantik? Tanpa penerimaan tidak bisa. Sehingga seorang suami tidak boleh mengatakan kepada istrinya, saya baru tahu lu itu sudah. Rumah tangga itu pelajaran yang tidak pernah selesai. Saudara itu sekolah selesai, mungkin DU. Rumah tangga itu tidak selesai. Istri tidak bisa bilang, beta baru tahu lu. Anak-anak tidak bisa bilang, di orang tua bilang, beta baru tahu apa dia. Penerimaan kok. Dalam sebuah bulan tahun pernikahan yang ke-30, pendeta mau berdoa. Lantas suami istri ini diminta, tolong ucapkan satu kalimat. Yang suami diminta untuk omong, dia tidak mau omong. Disuruh omong, dia tidak mau omong. Paksa pun dia tidak mau. Pendeta memilih untuk tanya di istri, ibu mungkin ada hal yang ibu mau dengar. Ini ibu bicara, suami tidak bicara tapi istri bicara. Setelah habis doa, duduk makan, pendeta bilang begini, Pak, kenapa ibu bicara tapi Pak tidak bicara? Bahkan Pak kok menangis tadi, kenapa? Dia hanya jawab begini, pendeta, 30 tahun lalu sangat berbeda dengan hari ini. 30 tahun lalu kami ada pada penampilan terbaik, dengan pakaian terbaik. Kami disebut raja dan ratu. Tidak sama dengan hari ini.
Karena dalam perjalanan kami ketika saya sakit berat, itu sakit sangat berat, saya pikir hari itu pasti istri segera meninggalkan saya. Tapi justru di titik di mana saya pikir istri mau tinggalkan saya, justru dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk membuat saya seperti hari ini. Itu yang membuat saya menangis dan tidak mampu berkata. Saya tanya, lalu apa itu cinta? Dia bilang, cinta itu menerima, bahkan ketika kita semakin lemah. Amin. Wedding. Cinta itu menerima. Dulu masih SMA, kuliah dia sudah sama saja. SMA, ibu-ibu, tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu seperti anak-anak inilah dulu ibu-ibu, halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal, berlapis-lapis. Tapi kami tidak peduli, kami tetap terima. Ibu kira ibu hanya dengan skincare kami dapat terima? Enggak, kami terima apa adanya. Tapi suami-suami sekarang ini gaya yang mantap, macam mahasiswa KKN semua ini suami-suami. Gaya semakin mantap, banyak yang ikut gym segala macam, tapi dia makin lemah. Sayang, yuk minta tolong ame remote dulu saya. Di mana? Ini setengah meter. Masih mau terima dia? Bisa kok? Menerima. Saya berkhotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang begini, salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata itu, lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Maksud ketika kami lemah, baru suami mengerti kelembutan. Suami dong kalau sudah lemah, susaki semua mati itu, dia pun lembut tiada tanah. Susaki berat tiba-tiba dia panggil dia pun istri. Tolong Tuhan Yesus, itu kalau ada lemah Bapak. Kalau dia ada kuat-kuat, istri bilang, Bapak berhenti mabuk, Bapak berhenti jalan malam, stop sudah Bapak. Ingat umur, ingat istri, ingat anak. Dia bilang, kau paling mati. Baik, Bapak sudah mati sudah baik. Kasihan mama toh, kasihan anak. Besok pagi petugas koperasi datang, siapa tanggung jawab? Bapak dong jangan bergaya. Menerima. Bahkan ketika dia harus marah-marah, orang tanya saya, Pendeta Andi, yuk biasa minum kopi? Iya. Satu hari berapa? 2 kali. Pagi 1, sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah lebih dong. Lalu kenapa di rumah hanya 2? Karena ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Hargai. Bagaimana pendeta bilang itu hargai? Karena kita minta, mah kopi 1 cukup, tadi sudah stop. Itu pendeta takut? Tidak, hargai. Bagaimana pendeta jelaskan? Besok kalau saya sakit, itu ibu-ibu yang minta saya foto di mana-mana itu, dorang tidak tolong saya. Dia yang bilang stop, cukup, dia yang tolong. Karena itu dengar kalau dia kalau besok-besok saya mati, itu ibu-ibu yang biasa foto dengan saya di mana-mana itu, paling-paling dia kasih kita pun foto. Dia tulis RIP dengan emoticon begini-begini ini. Baru ada tulisan pernah bersama-sama. Saya mau tanya, lalu yang lanjut kredit itu ibu udah mau tanggung? Saudara, istri memang Tuhan sudah tahu memang
Yang begini istri mesti keras. Maju. Bukan bilang, beta kalau tahu mama begini. Kedua, kasih Kristus. Berkorban. Sama-sama, 1, 2, 3. Masa rumah yang ada cinta tidak ada pengorbanan? Anak-anak, orang tua kasih pesankan. Orang tua bilang, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut tidak apa-apa. Orang tua sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stangkit, tapi dorang berhutang demi anak-anak. Amin. Anak-anak, kamu ada handphone, Android, pulsa data ada, utang. Anak-anak, ada yang di kampus, di gereja bawa motor sendiri, ada utang. Atau orang di Jemaah sini beli motor ke semua. Dorang mau anak-anak itu baik sekalipun dong berkorban. Amin kok. Orang tua berkorban bagi kita, tapi kita mau sedikit berkorban. Orang tua kasih waktu full bagi kita. Tapi ketika orang tua ada sakit, anak bisa jaga di Pumbaka barang 1 hari 2 hari sudah kelai. Bapak dan mama tidak ada orang lain, tidak ada, hanya beta sudah. Anak-anak yang biasa berkorban urus orang tua itu ketika orang tua mati, don sedih juga, don sedih tapi biasa saja. Nanti kita bilang, Karmana dengan Pak Pendeta, kami sudah lakukan yang terbaik. Selebihnya itu Tuhan pengkuasa, kita tidak bisa lah. Dia sedih tapi pakai kesedihan itu untuk kursu dan namanya Sofi. Tapi yang tidak pernah urus itu dia pun sedih ngiri. Dia pun kesedihan itu tiada tara. Apalagi kalau tamu-tamu pejabat mulai masuk, dia tambah sedih. Dia menangis itu sampai ke asma. Tidak usahlah berkorban. Saya mau tanya, suami-suami ada berkorban untuk istri? Istri ada berkorban untuk suami? Lebih diam saat itu saya omong, hanya ini kerenungkan saya, renungkan. Berkorban. Karena kasih Kristus itu tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih apa yang berkorban. Tahu buat kita tahu? Berkorban. Berkorban saya hitung itu. Saya bicara bukan soal bilangan ya. Saya bicara tentang hati yang penuh dengan ketulusan. In anak mantu dia orang satu, in anak mantu. Urus mama mantu kok, mama mantu supaya rasanya kasihan beta anak, aduh kasihan. Dia juga omong tidak apa namanya kita anak harus urus perentu. Jadi mama mantu tambah sedih. So keluar baru tua mati sudah mati mau bikin gitu. Hati tidak tulus. Anak-anak, orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi tidak pernah titip kita di panti jompo. Panti jompo, yang kecil terus. Tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi kita anak-anak itu sukses, ada kemungkinan kita bisa titip orang tua di panti jompo. Yang titip atau rencana titip lebih batal sudah, bah. Hari ini kita titip dong, besok-besok dong titip kembali kita. Hidup ini hanya berulang saja. Apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga. Kita tanya sedikit deh. Kita tanya saat berapa bersaudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Tidak usah. Saya geser, ibu izin berapa saudara? Berapa? Sedikit sekali yang keluar. Ada orang tua lahirkan anak 4, 5. Berapa saudara? 5. Berapa? 5. Berapa? Saya mau kasih odong 5 semua. Saya mau kasih tahu. Mama bisa lahirkan kamu 5 orang. Besok-besok kamu 5 yang sukses. Belum tentu bisa urus mama yang 1. Belum tentu. Saya mau tanya kamu 5. Kalau hari ini ketemu papa dan mama terakhir, atau kalau sumati dong bangkit kembali, ada 1 jam ketemu dengan kamu mau apa? Ini perjumpaan terakhir besok sumati. Saudara yang masih hidup dengan sumati besok kira-kira ngomong apa di orang? Kita menyanyi. Ini lagu dunia tapi izin kita menyanyi.
gereja. Kasih ibu ke sepanjang masa hanya bertahan bagai sang surya menyinari. Kalau dia ada duduk dekat mama atau papa pegang papa mama pun tangan baru menyanyi. Kasih ibu kepada beta. Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Bagi apa? Coba kita menyanyi ulang ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Saudara tidak mau bayangkan. Tertawa lagi. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Ada minta kembali? Seperti apa? Begini baru sengaja sedih-sedih. Padahal online lama-lama tidak pernah telepon orang tua sedikit. Bagai pengorbanan. Makanya kalau kamu tidak ikut orang tua pun mau tuh, kadang-kadang orang tua bilang nanti musuh ada anak musuh rasa. Kita super pun. Apa itu? Ini motor tuh utang. Tapi lu kasih nih. Tiga. Pertama tadi apa? Kenapa tiba-tiba bisu? Pertama tadi kasih itu Kristus itu apa? Kedua kasih Kristus itu apa? Yang ketiga kasih Kristus itu mengampuni. Kasih Kristus itu apa? Saya mau kasih tahu, kita keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, tidak ada satu manusia pun yang diharuskan untuk memuaskan kita punya hati. Makin banyak orang yang kita temui, makin banyak orang yang kita tidak suka. Hati kita terganggu dengan hal yang tidak pasti kita. Tanpa pengampunan kita tidak ada hidup dalam bahagia. Mengampuni bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa untuk melupakan. Pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali, 70 kali, bukan 490 kalinya, tapi mengampunilah terus menerus, karena tiap-tiap hari engkau akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak memuaskan hati. Bahkan dari istri, bahkan dari suami, bahkan dari orang tua, bahkan dari anak-anak. Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita kasih turun saja sedikit itu kalimat ini begini. Ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni dia. Kalau Yandi mengampuni dia 2 kali, Yandi dapat hak untuk diampuni 2 kali. Kalau Yandi tidak mengampuninya, Yandi harus bilang, Tuhan jangan ampuni saya karena saya belum mengampuni dia. Saudara, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Saudara tidak boleh menyebut pengampunan tanpa pendamaian. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka ucap begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah bicara. Dia mau datang just silakan, tapi untuk saya mau pergi dia marah. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kedua, yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni.
Itu biasa terjadi di anak kecil loh. Anak kecil ini kalau main kelereng, tiba-tiba dong bertengkar. Dia pun bapak datang, damai. Kita ini kalau damai kan jabat tangan toh. Itu dia bicara jabat tangan. Cium. Ini engkau pun saudara ini. Besok-besok engkau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Wah itu dia pun cium. Terus dong mulai foto, muat di Facebook, terus ada yang japri. Weh, katong lihat sudah meo. Terus dia bilang, siapa bilang? Bahaya kalau itu terjadi pada suami dan istri, orang tua dan anak, kakak adik, ipar, mama mantu. Tanpa pengampunan tidak ada jalan masuk. Mengampuni. Kasih. Saya bicara di puncak. Kenapa pengampunan itu ada? Karena kasih. Saya bicara ini pada puncaknya dengan hafal ikut yang saya bilang. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Ketika dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Terus kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi setelah saya tahu Pak sifat asli begini, maaf saja. Itu bukan kasih. Yang menarik tentang kasih, ada penjelasan tentang kasih itu banyak, terlalu banyak. Tapi saya mau pakai satu kata, dia bilang, kasih itu tidak. Kenapa suara kiri? Kasih itu sabar. Saudara jengkel saya toh. Saudara lebih sakit hati. Saudara dengar. Kasih itu sabar. Alkitab bicara tentang sabar. Dia tidak bicara tentang menunggu waktu habis. Sabar berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam keluarga yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada situasi dalam jemaat yang kita tidak suka, rasa-rasanya lebih baik untuk keluar sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit penderitaan, kita sudah alami bertahun-tahun. Kanker ini bukan tambah baik, tambah rusak kita pun tubuh. Kadang-kadang kita bilang Tuhan lebih baik ambil sudah. Firman Tuhan bilang apa? Sah. Ada penatua diaken pengajar yang sudah tidak mau melayani. Coba habis 2027 kok kita stop sudah ini. Firman Tuhan bilang sah. Ada satu pendeta kepala kota khotbah sudah terlalu lama kita sudah malas mau dengar. Tapi firman Tuhan bilang sah. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam kita punya hidup ini terlalu mencengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat kotong rumah itu terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta penatua diaken itu terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat-jemaat itu terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri terlalu ada atau tidak?
Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu terlalu menceng. Tapi firman Tuhan bilang, ada juga anak mantu terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada yang duduk di kitab sebelah sini, dekat ke sini, ini terlalu mencengkel. Tapi firman Tuhan bilang, saudara, dua terakhir, isu terakhir. Ada satu nona bilang saya begini, Pak Pendeta, yo, saya ini pasti akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa nona yakin sekali? Dia bilang, karena saya orang baik, Pak Pendeta, dan saya selalu berdoa supaya saya dapat orang baik. Saya bilang, bisa jadi. Tapi kadang-kadang untuk orang baik kayak nona begini, Tuhan titip ame orang gila satu. Kenapa? Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kirim kesabaran. Dia izinkan orang gila satu untuk kita melatih kesabaran. Amin kok?